Jumpa lagi di channel Stikers Health Education Aktual Terpercaya. Senang sekali saya, Margareta Milada Silva, bisa menjumpai Anda untuk mengantarkan informasi. Komitmen anggota DPD RI majukan Papua Barat Daya untuk Indonesia Jaya. Dan perayaan Disnatalis berbalut Stikes berdampak, serta bonus reward untuk Paskibra Stikes Papua. Empat senator Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, Mambero Prumakek, Hartono, dan Agustinus Kambuaya akan terus mengoptimalkan keterbatasan kewenangannya di Senayan, memperjuangkan kemajuan Papua Barat Daya untuk Indonesia. Komitmen 4 senator memperjuangkan kemajuan Papua Barat Daya untuk Indonesia Jaya disampaikan Senator Agustinus Kambuaya pada resepsi peringatan HUT DPD RI ke-21 yang ditandai aksi donor darah, penyerahan Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa, penyerahan bibit pohon dan sembako hari Kamis di Graha Yapsiro, kilometer 12 masuk. Keempat senator menurut Agustinus Kambuaya yang didapuk menyampaikan hasil kerja setahun setelah dipercaya mewakili masyarakat berkantor di Senayan, menandaskan. Selama 1 tahun keberadaan kami di lembaga itu, ya sedikit banyak kami bisa bersuara dalam keterbatasan kewenangan kami, dan ada banyak hal. Pak Hartono sebagai informasi kepada Bapak Gubernur dan semua pihak bisa memperjuangkan perjalanan haji kuotanya bisa ditambah dan akan dari Sorong, dan mungkin secara spesifik lagi nanti bisa diatur untuk Muslim Papua dan lain sebagainya. Dan juga kartu Indonesia Pintar, selain yang secara vertikal melalui program kementerian, tapi melalui hasil perjuangan diperjuangkan maksimal oleh Tuan Senator Hartono, dan mungkin sebentar akan diloncengkan di sini dengan memberikan beberapa kartu Indonesia Pintar. Dan Senator Mambe dalam kemitraannya dengan kami berempat dibagi ke dalam 4 komite dan dengan mitranya masing-masing. Pak Mambe itu bersama-sama dengan BPK, BPKP dalam rangka penguatan kelembagaan pemerintahan di daerah, dan banyak hal mereka sudah mendampingi. Dan yang terakhir dari Pak Mambe, mungkin terakhir di minggu ini ya Pak Mambe, rekomendasi beliau bersama teman-teman kayak Pak Ketua DPD dan bergerak cepat dengan bertemu langsung Menteri Keuangan, dan bisa disaksikan di televisi 2-3 hari belakangan terkait dengan transfer daerah. Itu kemitraan bersama-sama dalam rangka penyelenggaraan politik hukum dan keamanan. Ya, banyak hal sudah dilakukan, termasuk mendesakan mendorong kehadiran Polda Papua Barat Daya. Itu salah satu rekomendasi juga yang kita angkat di DPD, dan ada banyak hal. Lalu saya sendiri di Komite 2 bidang urusan energi, sumber daya mineral, PU, perhubungan, pertanian, perikanan. Secara kelembagaan Bapak Gubernur, ada banyak regulasi yang kami dorong dalam rangka mendukung pemerintah daerah. Yang terakhir ini sedang masuk dalam prolegnas, salah satunya adalah undang-undang untuk perkotaan, badan usaha milik daerah, RUU masyarakat adat, dan perubahan iklim, dan rancangan undang-undang tentang mineral material maju atau material advance. Dan yang sudah jadi itu undang-undang perubahan undang-undang nomor 2 dari nomor 4 dan nomor 9 tentang mineral dan batu bara, yang memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan kerugian atau dampak lingkungan program pasca tambang yang harus diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka melakukan mitigasi dan pencegahan lingkungan. Gubernur Elisa Kambu atas nama Pemda dan masyarakat Papua Barat Daya mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dan mendorong untuk terus berbuat sesuai panggilan nurani masing-masing. Sebenarnya harapan besar untuk Sulawesi. Kita dari pemerintah juga menaruh harapan yang besar untuk Sulawesi terus
maju untuk ikut berjuang dan ikut memperjuangkan kepentingan daerah khusus kita di Papua Barat Daya. Dan sama-sama kita ketahui potensi kita sangat luar biasa, potensi sumber daya alamnya, daerah kita yang juga ya membuat banyak orang ingin ke sini dengan segala keterbatasan yang masih kita miliki di pergumulan kita bersama untuk terus berjuang, terus bekerja dan bekerja. Soal orang yang melihat itu urusan mereka, tapi Tuhan kenal hati kita. Bentuk kepedulian 4 senator melaksanakan donor darah adalah untuk membantu Palang Merah Indonesia mencukupi kebutuhan darah di berbagai pusat pelayanan kesehatan. Kartu Indonesia Pintar untuk meringankan beban orang tua mahasiswa, bibit pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kurang mampu. Pernahkah kita bertanya, siapa yang menyuarakan jerit hati rakyat dari pelosok negeri? Sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara dititipkan pada pundak-pundak kita. Senator Indonesia. Di panggung besar bernama Indonesia, ada satu lembaga yang hadir bukan demi partai, bukan demi kekuasaan, melainkan demi tanah kelahiran. DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. DPD RI bukan menara gading, bukan pula panggung politik partisan. Ia adalah jembatan sunyi yang mengantar suara dari desa, kota, hingga pulau-pulau terjauh agar sampai ke telinga para pemimpin bangsa. Dalam konstitusi, perannya mungkin belum sekuat saudara tuanya, DPR RI. Namun dalam denyut harapan rakyat, DPD adalah janji bahwa daerah tak akan dilupakan. Dari rahim reformasi, DPD menjelma sebagai sulaman halus dalam tenun kebangsaan, menyatukan kerikil kecil harapan daerah menjadi jalan besar bernama Indonesia. Di ufuk barat yang bergunung, di jantung Nusantara yang rimbun, hingga cakrawala timur yang membiru, setiap jengkal negeri menitipkan harapan bagi Indonesia. Harapan itu terucap lirih dari surau-surau kampung, dari ladang yang sunyi, dari dermaga yang ramai, bahkan dari perbatasan yang sepi. Semua menyampaikan pesan yang sama. Jangan lupakan kami. DPD hadir sebagai pengingat bahwa Indonesia lahir dari ribuan suara yang berpadu, bukan dari satu, bukan dari sebagian, tapi dari kita semua. Ia adalah wajah persatuan yang menjembatani keragaman bahasa, adat, dan budaya menuju satu tujuan, Indonesia yang adil dan sejahtera. 21 tahun sudah, DPD RI melangkah, membawa suara dari ujung negeri untuk negeri. Dan perjalanan ini belum selesai, sebab masa depan menanti untuk ditulis bersama. Dari daerah kita bersatu, untuk Indonesia maju. Ku tidak kulupakan, kan terkenang biarpun Stikes Papua Sorong menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli Putra Putri dan Bulu Tangkis antar pelajar SLTA serta Lomba Yospan antar grup Yospan se-Papua Barat Daya menyambut Disnatalis ke-21 untuk mengimplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menghargai keragaman budaya Indonesia. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MK selesai acara Disnatalis membenarkan tujuan sekolah tinggi yang dipimpinnya menyelenggarakan Open Turnamen Bola Voli Putra Putri dan pertandingan bulu tangkis antar pelajar SLTA serta lomba Yospan antar grup-grup Yospan sebagai sarana pertanggungjawaban Stikes kepada Pemda, dunia usaha dan masyarakat bahwa Stikes tidak hanya konsen terhadap pembelajaran ilmu,
tetapi juga pengembangan seni dan olahraga untuk memberikan kesempatan kepada publik mengembangkan bakat dan prestasi olahraganya. Berdasarkan visi misi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bahwa kampus itu bukan hanya bergerak di bidang akademik saja, tapi non akademik. Di dalamnya itu yang disebut kampus berdampak. Yang disebut berdampak itu adalah segala kegiatan dilakukan di dunia pengetahuan yang dibahas di kampus akan diaplikasikan di dalam masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang seni, budaya, dan olahraga. Yang kedua, Stikes Papua berada di usia 21 tahun dan berada juga hadirkannya Provinsi Papua Barat Daya di tahun pertama definitif pimpinan gubernur, wakil gubernur, membawahi bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya. Sehingga event ini kita lakukan untuk menyampaikan kepada publik bahwa perguruan tinggi di bidang kesehatan yang ada di Papua Barat, khususnya di Stikes Papua Sorong, sudah sangat siap event besar ini. Kami hanya mengharapkan bahwa perhatian pemerintah, perhatian pihak swasta, CSR, dan pihak-pihak OPD lainnya, bahwa lihat dunia kampus sebagai mitra dan pelaksana pembangunan di daerah. Jadi pendidikan kesehatan ini kami hanya bicara tentang teori di dalam kelas, tetapi manusia dan masyarakat ini harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah bidang olahraga. Sebagai sarana refleksi dan evaluasi penguatan komitmen untuk masa depan Stikes, Ketua Stikes menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dosen dan semua pihak yang telah berkontribusi meluluskan 4.000 sarjana dalam 23 angkatan, yang tidak hanya bekerja di Papua tetapi juga di luar Papua, bahkan sampai di Jepang dan Jerman. Sebagai bukti kalau Stikes yang awalnya tidak dianggap segelintir orang, ternyata telah membuktikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Perayaan Disnatalis Stikes berbalut harapan bahwa Stikes untuk Indonesia Emas akan terus berandil membantu Pemda dan masyarakat, sehingga tidak perlu ragu dengan kehadirannya, karena dimanage alumni S3 Unhas Dr. Martin Sagrem yang punya pengalaman birokrasi dan kesehatan yang mumpuni, dan dosen-dosen berkualitas lulusan dalam dan luar negeri. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrem SKM MKes menghadiahkan piagam penghargaan kepada mahasiswa pengibar bendera HUT RI ke-80 sebagai bekal non-akademik dan karir di masa datang. Alasan kampus memberikan piagam penghargaan kepada mahasiswa pengibar bendera peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80 karena Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibra tidak hanya sekedar menaikkan dan menurunkan bendera, tetapi untuk mengkaderkan calon pemimpin berkarakter. Meskipun pembinaan Paskibra tidak diwajibkan di kampus, namun karena panggilan mahasiswa untuk menunjukkan rasa nasionalisme dianggap sebagai penguatan karakter, sehingga perlu dihargai dengan piagam penghargaan sebagai bekal non-akademik meniti karir di masa depan. Prestasi atau hal baik yang dilakukan oleh putra-putri Stikes Papua di dalam melaksanakan atau bertindak sebagai tim pengibar bendera, saya harus memberikan penghargaan. Tapi tujuan utama yang ada pada saya sebagai ketua Stikes Papua yang Bapak bisa lakukan penghargaan dan juga pemberian biaya transport bagi mereka itu adalah menyampaikan kepada mahasiswa lain bahwa
apabila ada kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan di perguruan tinggi atau di kampus, itu harus dirasa penting, karena itu bukan hanya diperhatikan oleh dosen program studi itu sendiri, tetapi secara institusi itu memberikan suatu investasi tambahan di dalam institusi itu, bahkan diri dia sendiri. Sehingga itu yang kita menghargai dari sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh peserta didik kita, kita harus memberikan penghargaan. Bukan kita hanya dengan penghargaan dalam bentuk terima kasih, itu tidak bisa cukup. Barangkali itu yang saya mau sampaikan. Cukup. Prestasi akademik ini diakui bisa membantu mahasiswa mencari kerja, karena salah satu kriteria penerimaan polisi dan angkatan bersenjata butuh prestasi non-akademik seperti piagam penghargaan Paskibra. Tekad tidak ada artinya tanpa dedikasi dan kerja keras. Untuk menjaga mimpi tetap hidup, harus punya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri. Karena segala sesuatu hanya mungkin bagi mereka yang percaya diri. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.